Jangan minta ya Allah miskinkanlah aku, jangan. Itu doa konyol Bapak Ibu, janganlah. Ya Allah berikanlah aku ujian, nggak bakal mampu Bapak Ibu, demi Allah nggak bakal mampu, jangan. Kita disuruh minta ya Allah berikanlah aku rahmat, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku rezeki yang halal, yang banyak. Itu kita disuruh minta oleh Allah Bapak Ibu. Jangan minta ya Allah miskinkanlah aku supaya aku cepat 500 tahun lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Jangan Bapak Ibu, jangan, nggak bakal kuat kitanya. Tapi kan Pak Ustadz kita sudah duluan 500 tahun. Iya, tapi di dunianya nggak bakal sanggup. Bisa jadi itu yang membuat kita kufur. Bisa jadi itu yang membuat kita murtad Bapak Ibu. Lihat tuh di Jawa. Di Jawa itu Bapak Ibu, dengan Indomie doang orang-orang masuk Kristen. Makanya jangan minta miskin, jangan Bapak Ibu. Ya, kita nggak bakal kuat. Baik, alhamdulillah cukup Bu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Bapak Ibu, jangan kalian saling membenci, jangan saling membelakangi, kalian jangan saling memutuskan tali silaturahim. Lalu kemudian kata Nabi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Memang semua kita bersaudara. Dan tidak halal bagi orang tidak tegur sapa dengan saudaranya selama 3 hari. Jadi hari keempatnya harus ada nih salah satu di antara kita yang mulai mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau nggak dijawab, biarkan. Kewajiban kita sudah gugur Bapak Ibu. Pahala untuk kita, dosa untuk yang tidak menjawab salam kita. Maka 3 hari Bapak Ibu batasnya. Kenapa disebutkan demikian? Karena kita normal. Pasti kita kadang kesel ke orang, berantem, normal. Tapi sudah diatur oleh Islam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Jadi wayahna ya Pak Ibu. Jadi jangan diaplikasikan hadis ini. Oh batas kesabaran berarti 3 kali. Enggak Bapak Ibu. Atau misalkan kita mendiamkan saudara kita selama setahun. Kata Nabi, sama halnya dengan kita membinasakan dia. Maka jangan. Mulai sebelum Ramadan, beberapa hari lagi, ayo orang yang bersalah kepada kita, kita maafkan. Yang punya salah, mari minta maaf. Memang setan itu enggak ingin kita minta maaf Bapak Ibu. Lawan setan tersebut sehingga dia kalah. Minta maaf. Assalamualaikum, mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah dimaafkan Bapak Ibu. Ya, minta maaf saja. Lalu kemudian terakhir, jangan saling bermunajasah. Munajasah itu Bapak Ibu menaikkan harga dengan tujuan dia tidak membeli. Dia pura-pura menaikkan harga tujuannya, tapi dia nggak beli. Supaya orang di sini juga dia nggak beli. Itu haram, nggak boleh Bapak Ibu. Kalau nawar ya sudah nawar saja. Gitu ya. Kalau kita nggak mau beli, nggak usah nawar meninggikan harga. Meninggikan harga, oh ya sudah Bu, silahkan ini diambil. Coba gimana rasanya? Asam misal Bapak Bu ya. Kecut. Oh nggak jadi Mang. Yang ini sudah nggak jadi beli, dia nggak jadi beli. Itu dosa besar. Nah, ya udah nggak usah nawar, biasa-biasa aja. Kalau mau beli, mah enggak. Ya udah nggak apa-apa. Cuman di kita kadang berlebihan nawarnya. Berlebihan banget nawarnya. Berapa harganya? 35.000. Misalkan baju 35.000. Ih, 15.000 aja. Padahal modalnya 28.000. Ini nawarnya 15.000. Itu keterlaluan Bapak Ibu. Iya betul. Nawar itu Bapak itu wajar. Tapi kalau orang sudah mengatakan, itu urusan dia Bapak Ibu. Ini modalnya 28.000. Itu ibu kuku 15.000 gitu misalnya. Itu parah ya. Urusan dia. Dia jujur 28.000 modalnya. Alhamdulillah. Ibu tawar 29.000, udah lumayan 1.000 untungnya gitu. Tawar 29 atau 30.000 masih mending gitu Bapak Ibu ya. Udah nawar, termasuk buah misal, udah nawar terus nyobain nggak jadi beli, parah itu. Ibu-ibu biasanya begitu. Ya, bapak-bapak sangat jarang mungkinnya bapak-bapak mah berapa jadi beli beres bapak-bapak mah.
Atur nuhun Bapak Ibu, yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan ya. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, mereka diampuni. Dia berzina diampuni, dia mencuri diampuni, dia mabok diampuni, minum minuman khamar keras diampuni Bapak Ibu, dia pakai pakaian sutra diampuni, dia pemakan riba diampuni, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain diampuni oleh Allah. Kecuali siapa yang selalu menanam kebencian kepada saudaranya. Apa kata Allah? Tangguhkan dulu orang ini sebelum dia ikhlas tuh Bapak Ibu. Hati-hati, makanya ini masalah hati. Pezina sudah jelas Bapak Ibu, tapi diampuni oleh Allah. Lalu kemudian siapa yang ditangguhkan? Ini yang selalu menanam dengki. Dia selalu benci kepada saudaranya. Nggak ngapa-ngapain, benci ya Bapak Ibu. Orang alhamdulillah dapat nikmat, dia benci. Orang renovasi rumah, dia benci. Orang beli pakaian baru, dia benci. Orang-orang ini nanti ditangguhkan dulu dianya. Maka hati-hati. Sekarang udah, apa sih kalau kita benci teh Bapak Ibu, nggak enak. Ngelihat dia tuh asa sempit, dunia teh sempit Bapak Ibu. Akhirnya kita tadinya berpapasan, nggak mau berpapasan. Lewat jalan lain, ada si eta, lewat jalan lain. Jangan, udah. Yang aneh itu Bapak Ibu, sudah tua, masih Bapak Ibu yang ada dalam hatinya dengki-dengki. Sampai-sampai padahal sudah tua, sudah sekian tahun, masih berselisih Bapak Ibu. Masih berselisih. Aneh ini Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita ditangguhkan. Dua-duanya apalagi saling membenci, dua-duanya ditangguhkan Bapak Ibu nanti di akhirat. Orang-orang sudah jebol masuk ke surga, dia justru ditangguhkan dulu. Dua orang ini diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti Bapak Ibu ya. Kita berdoa, mudah-mudahan hati kita lurus, mudah-mudahan hati kita ikhlas, mudah-mudahan hati kita tidak menjadi pembenci, sehingga kita sama seperti seorang sahabat tapi hatinya bersih. Itu yang menjadikan dia menjadi ahli surga. Hatur nuhun. Kita lanjutkan bab 270. Larangan bersikap iri dengki. Ibu Meti, hadis 1577. Silakan. Iri dengki ya, itu akan menjadi bara api dalam diri seseorang. Itu sama halnya seperti api yang membakar kayu. Lama-lama habis. Begitulah kebaikan kita akan menjadi habis kalau kita senantiasa iri dengki, hasad terus Bapak Ibu sepanjang hidupnya. Jadi yang tadinya harusnya amalannya itu banyak, sehingga jadi berkurang, bahkan lama-lama jadi habis, disebabkan karena iri teh Bapak Ibu. Sifat iri dengki ini berbahaya. Ini yang disukai oleh setan Bapak Ibu. Hal-hal sedikit diumbar menjadi besar, ditaruhlah ya, diletakkanlah iri dengki dalam hati kita oleh setan, dibisikkanlah kita. Padahal tadinya perkara yang kecil menjadi besar. Itu bisikan-bisikan setan. Baik Bapak Ibu ya. Yang pertama, jauhilah oleh kalian prasangka, kata Nabi. Karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Karena prasangka adalah ucapan paling dusta. Jangan kalian saling membelakangi. Jangan saling mencuri dalam artian memata-matai. Ya, mencuri informasi dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Apa katanya? Kata Rasulullah, jangan saling memata-matai, jangan saling bersaing. Bersaingnya dalam artian tentang dunia. Lalu kemudian jangan menghina saudara kalian. Sesungguhnya muslim itu adalah bersaudara, maka tidak boleh menjatuhkan kehormatan saudaranya. Cukuplah, kata Nabi Bapak Ibu di sini ya. Cukuplah seseorang dianggap telah berbuat buruk jika dia memandang hina sesama muslim. Merendahkan itu Bapak Ibu. Itu sebuah kejahatan, sebuah keburukan. Makanya kata Nabi, takwa itu adalah ada di sini. Takwa itu ada di sini, kata Nabi. Beliau tunjuk, pakai tunjuk beliau di sini.
Takwa itu di sini Bapak Ibu. Allah tidak memandang bagaimana jasmani kita, tidak memandang bagaimana kecantikan kita, gantengnya kita, tidak. Tapi Allah melihat ketakwaan kita dan amalan-amalan kita. Jadi di dunia bisa jadi Bapak Ibu kan orang menilai itu dari ya zohirnya, memang hartanya banyak, rumahnya besar, tapi kan sejatinya Allah tidak melihat itu. Alhamdulillah hartanya banyak, disedekahkan, ya dia penuhi hak-hak hartanya, itu kan jauh lebih baik. Makanya kalau dikasih pilihan mau jadi orang kaya masuk surga, miskin menderita masuk surga, pasti kita milihnya orang kaya masuk surga. Miskin menderita susah Bapak Ibu. Jangan minta ya Allah miskinkanlah aku. Jangan. Itu doa konyol Bapak Ibu. Janganlah. Ya Allah berikanlah aku ujian. Enggak bakal mampu Bapak Ibu. Demi Allah enggak bakal mampu. Jangan. Kita disuruh minta ya Allah berikanlah aku rahmat. Berikanlah aku rezeki. Berikanlah aku rezeki yang halal. Yang banyak. Itu kita disuruh minta oleh Allah Bapak Ibu. Jangan minta ya Allah miskinkanlah aku supaya aku cepat 500 tahun lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Jangan Bapak Ibu, jangan. Nggak bakal kuat kitanya. Tapi kan Pak Ustadz kita sudah duluan 500 tahun. Iya, tapi di dunianya nggak bakal sanggup. Bisa jadi itu yang membuat kita kufur. Bisa jadi itu yang membuat kita murtad Bapak Ibu. Lihat tuh di Jawa. Di Jawa itu Bapak Ibu, dengan Indomie doang orang-orang masuk Kristen. Makanya jangan minta miskin, jangan Bapak Ibu ya, kita nggak bakal kuat. Nah baiklah Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, jika kita selalu memata-matai orang dalam artian mencari aib-aibnya, maka sebenarnya Bapak Ibu ya, kita telah merusaknya. Maka jangan. Dan biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering ngegosipnya, mau di warung misal, seneng banget dengan berita-berita baru, yang dimana berita baru tersebut sebuah keburukan terhadap saudara. Senang Bapak Ibu, dan memang kita semua lah ini senang sekali. Apalagi itu orang yang kita benci, oh apa-apa tadi apa-apa, disuruh ngulang-ulang. Ada lagi yang datang satu lagi, ulang lagi cerita tersebut. Ya begitulah adanya. Nah inilah yang merusak kita Bapak Ibu. Oleh karenanya, sekali lagi saya ulangi, sebelum masuk Ramadan, biar Ramadan kita ini baik,